Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Wibisono dalam Konseling Dakwah. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang tujuan hidup manusia atau hakikat hidup manusia menurut Islam dan juga menurut psikologi Islam. Teman-teman, mungkin banyak orang di luar sana bertanya-tanya, apa sih tujuan hidup manusia hidup di dunia ini? Apa sih hakikat hidup manusia hidup di dunia ini? Jika kita diciptakan oleh Sang Pencipta, maka pastilah Pencipta itu memiliki alasan, tujuan dalam menciptakan kita. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi keberadaan kita. Islam adalah merupakan respon yang tepat terhadap pencarian manusia akan makna tersebut. Jadi tujuan penciptaan bagi semua manusia adalah untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Al-Quran mengajarkan kita bahwa setiap manusia dilahirkan sadar akan Tuhan, teman-teman. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi, mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jadi dapat disimpulkan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu tujuan yang besar dan misi yang terpenting, yakni beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Lalu, apa sih hakikat manusia menurut psikologi Islam? Manusia sebagai makhluk psikis, menurut Imam Ghazali, ada 4 unsur-unsur kejiwaan yang terdiri atas. Yang pertama, ada kolbu. Kolbu mempunyai 2 arti, yakni fisik dan metafisik. Kolbu dalam arti fisik adalah jantung, berupa segumpal daging berbentuk lonjong terletak di dalam dada sebelah kiri. Sedangkan dalam arti metafisik, teman-teman, dinyatakan sebagai karunia Tuhan yang halus, bersifat ruhania dan ketuhanan yang mempunyai hubungan dengan jantung. Kolbu yang halus dan indah inilah hakikat kemanusiaan yang mengenal dan mengetahui segalanya, serta menjadi sasaran perintah, celah, hukuman, dan tuntutan Tuhan. Yang kedua, ada kognisi ruh, yang diartikan sebagai nyawa atau sumber hidup dan diartikan sebagai suatu yang halus dan indah dalam diri manusia yang mengetahui dan mengenal segalanya, seperti halnya kolbu dalam arti metafisik. Yang ketiga, teman-teman, ada nafsu. Nafsu terbagi menjadi 3, yakni nafsu mutmainah yang memberi ketenangan batin, nafsu amarah yang mendorong kepada tindakan negatif, dan nafsu lawamah yang menyadarkan manusia dari kesalahan hingga timbul penyesalan. Nafsu mencakup gejala ambang sadar dan yang berada di bawah ambang sadar, sedangkan kolbu sebagai wadah dari gejala ambang sadar manusia. Dan yang keempat, yang terakhir, ada akal, yaitu daya pikir atau potensi intelijensi manusia yang mencakup dorongan moral untuk melakukan kebaikan dan menghindarkan dari kesalahan, karena adanya kemampuan manusia untuk berpikir dan memahami persoalan. Jadi teman-teman, dengan penciptaan yang begitu sempurna
sebetulnya kita akan tahu hakikat hidup manusia, bahwa hakikat utamanya manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberikan perspektif psikologi Islam, kita akan mengetahui dua konsep alamiah, yakni jasmania dan ruhania, yang begitu luar biasa diberikannya kepada kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Kita gunakan untuk sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita siram jasmania kita dengan kegiatan yang memberikan dampak positif, seperti niat bekerja untuk beribadah, niat bergotong royong saling membantu untuk beribadah, serta berolahraga untuk beribadah. Sedangkan ruhaniahnya kita siram dengan peningkatan spiritual kita dengan cara mengaji, sholat, puasa, dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, serta saling bersilaturahmi antar sesama. Sehingga dengan demikian kita akan menemukan kunci hidup utama teman-teman, yakni memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ibadah kita. Pembahasan kita cukup sampai di sini ya teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.